Selamat datang di Muon Sunday School. Wah, teman-teman, gimana? Sudah siap untuk ibadah belum? Sudah makan belum? Kalau sudah, pastikan teman-teman berpakaian yang rapi, karena kita sudah mau mulai ibadah. Sudah rapi belum? Kalau sudah, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang baik Engkau berikan kepada kami dan juga seluruh keluarga kami. Tuhan, saat ini kami akan mulai ibadah. Tuhan, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menyertai kami. Biarlah sukacita daripadamu memenuhi setiap hati kami. Kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau, dan kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah lama nih, kita ibadah secara online. Namun, walaupun secara online, Miss yakin dan percaya teman-teman akan tetap semangat. Benar tidak? Karena kita yakin dan percaya, walaupun kita secara online, kita akan tetap bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita akan sama-sama mengalami kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Yuk kita sama-sama kita panggil musik. Yuk teman-teman, kita semuanya kita bangkit berdiri. Kita ajak kakak, adik, dan juga seluruh keluarga kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kita sama-sama mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kau saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kau saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kau saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tunjuk kau saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kau saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita bersuka cita. Mari bersuka cita semua di mana? Di dalam rumah Tuhan. Yeay! Benar sekali. Kita bersuka cita bersama-sama di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa kasih Yesus tidak dapat diukur dengan tangan kita. Karena kasih Yesus lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan, lebih luas dari alam semesta. Kita sama-sama buat gerakannya ya. Love of Jesus. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love, love of Jesus. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love
sweet and marvelous love of Jesus, sweet and marvelous love of Jesus, sweet and marvelous, oh oh wonderful love. Giliran teman-teman. Angkat tangannya. Higher than the sky, deeper than the oceans, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Higher, higher than the sky, deeper than the oceans, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Higher, higher than the sky, deeper than the oceans, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh. Oh, oh, wonderful love. Teman-teman, dalam 1 Timotius 4 ayat 12a mengatakan, jangan seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teman-teman, walaupun teman-teman masih kecil, masih muda, namun percayalah Tuhan akan memakai teman-teman secara luar biasa. Dimanapun teman-teman berada, apapun itu, teman-teman pasti dipakai Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian ini. Pakailah aku Tuhan. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu. Walau aku masih terlalu kecil, Tuhan pakai aku. Terimalah aku Tuhan. Terimalah aku sebagai persembahan hidup. Walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Hinggakan tekadku ini sampai ku besar nanti. Serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Pakailah aku Tuhan. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu. Walau aku masih terlalu kecil, Tuhan pakai aku. Terimalah aku Tuhan. Terimalah aku sebagai persembahan hidup. Walau tiada lagi yang ku miliki
Di dada katakan, ingatkanlah tekadku ini. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hatiku untuk sahabat dan Tuhanku. Selamat pagi teman-teman, shalom semuanya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap ya, mari kita duduk diam. Kita masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan siapkan hati pikiran kami supaya siap mendengarkan firman Tuhan. Biarkan kami duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kalian sudah siap mendengar firman Tuhan? Siap ya? Oh, sebelumnya Miss mau tanya, siapa yang suka bercerita tentang Tuhan Yesus? Siapa yang bercerita pada teman-temannya? Tuhan Yesus itu sungguh mengasihi kita. Ayo, ada yang suka bercerita nggak? Di Alkitab tuh ada kisah ya tentang Filipus. Filipus ini seorang murid Tuhan Yesus. Dia suka sekali bercerita tentang Tuhan Yesus. Ke orang-orang Samaria, kemana-mana ya dia suka bercerita. Nah, suatu hari dia didatangi malaikat Tuhan. Malaikat ini berkata kepada si Filipus, Filipus, pergilah ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Terus si Filipus akhirnya yang mendengarkan suara malaikat itu bangun, lalu dia segera siap-siap untuk berangkat. Lalu berangkatlah dia sesuai yang dikatakan si malaikat. Berjalan, jalan itu sangat sepi sekali, tidak ada orang yang lewat. Dia berpikir, Tuhan, kenapa aku harus lewat jalan yang sepi ini? Kenapa harus lewat sini? Gitu. Dia tidak tahu ya bahwa ada rencana Tuhan untuk dia melakukan itu. Gitu. Dia tetap taat sama perintah Tuhan karena dia tahu malaikat itu dari Tuhan, jadi dia tetap melakukannya. Nah, di balik itu Tuhan sudah berencana bahwa dia suatu saat nanti akan bertemu seseorang melewati jalan itu, dan dia akan bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang itu. Nanti dia akan bertemu orang tersebut. Ya, dia tetap taat apa yang dikatakan malaikat. Dia ikuti semuanya perintah-perintah malaikat itu. Dan malaikat itu pun membimbing setiap langkah si Filipus. Nah, ketika dia berjalan, sampailah dia ke jalan yang besar. Lalu dia berhenti dan berdiam. Dia mendengar suara. Ada suara kereta kuda. Prok, prok, prok. Dia melihat sebuah kereta kuda yang indah. Lalu ada seseorang bapak yang duduk di atas kereta kuda itu. Ciri fisiknya dia, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Oh, dia orang Ethiopia. Lalu dia lihat si bapak yang hitam ini sedang membaca buku. Terus dia mendengar suara Tuhan lagi. Malaikat Tuhan bilang, datangi bapak itu, katanya. Lalu
dia taat lagi sama si suara malaikat yang dari Tuhan ini. Didatangilah kereta itu. Lalu dilihatnya bapak ini, ternyata si bapak dari Ethiopia ini sedang membaca Alkitab, gitu ya. Lalu dia hampiri si bapak ini, dia berkata kepada si bapak, "Pak, apa bapak mengerti apa yang bapak baca?" Si bapak Ethiopia ini menggeleng, "Aku tidak mengerti, karena tidak ada yang menolong aku untuk membuat aku mengerti." Lalu si Filipus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia, "Boleh nggak aku bantu untuk membuat si bapak mengerti," gitu ya, kata si Filipus. Lalu si bapak itu, "Oh boleh, naiklah ke dalam keretaku, duduklah di sini," katanya. Oke, setelah si Filipus naik, lalu dia mulailah bercerita tentang Tuhan Yesus. Tahu nggak apa yang diceritakan si Filipus? Ini yang harus kita ceritakan juga pada teman-teman kita loh. Ayo, apa? Si Filipus bercerita bahwa Tuhan Yesus itu datangnya dari surga. Yang kedua, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita sebagai umatnya. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengobati orang-orang yang sakit. Lalu yang keempat, Tuhan Yesus mati loh di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Yang berikutnya, Tuhan Yesus setelah mati bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Barang siapa yang percaya sama Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan. Seperti itu Filipus bercerita. Kita pun harus bercerita seperti itu tentang Tuhan Yesus. Si bapak Ethiopia ini setelah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, dia sangat bersuka cita. Akhirnya aku mengerti dan aku percaya sama Tuhan Yesus. Lalu ketika dia melewati tempat yang ada airnya, dia berkata kepada Filipus, "Bisa nggak aku dibaptis karena aku percaya Tuhan Yesus?" Si Filipus bilang, "Kalau Bapak percaya sama Tuhan Yesus, Bapak boleh dibaptis." Akhirnya si bapak ini yang mendengar perkataan Filipus bisa dibaptis. Dia sangat girang. Dia pulang dengan hati senang, bersuka cita karena dia sudah menerima Tuhan Yesus. Nah teman-teman, dari cerita ini kita harus tahu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus bercerita tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, sudah menebus dosa-dosa kita. Kita harus bangga dengan Tuhan Yesus. Kita harus bercerita tentang Tuhan Yesus. Tadi apa aja yang sudah diceritakan tentang Tuhan Yesus? Kita harus bercerita bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang datang dari surga, yang diutus Bapaknya. Dia bisa mengobati orang sakit, dia mengasihi kita, dia mati untuk kita, dia menebus dosa kita, lalu dia akhirnya naik lagi ke surga. Kalau kita percaya, kita mau dibaptis, kita bisa diselamatkan. Begitu kisah tentang Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, kita harus terus ingat cerita tentang Tuhan Yesus di dalam diri kita, ya, karena kita anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan mau kita bangga sama Tuhan. Tuhan mau kita bercerita tentang Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan ya. Ayat hafalannya Mazmur 118 ayat 17. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ayo hafal. Mazmur 118 ayat 17. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Oke? Jangan lupa cerita tentang perbuatan Tuhan, oke? Oke, sampai di sini firman Tuhan. Kita mau masuk ke dalam doa tutup. Ayo kita lipat tangan lagi. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan firman yang sungguh baik. Engkau mengajarkan kami untuk bercerita tentang Tuhan Yesus, mengagungkan nama-Mu, bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus atas setiap kasih-Mu, atas setiap penebusan yang Engkau
korbankan untuk kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami mau melakukan kegiatan kami selanjutnya. Biarlah kegiatan kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mimpin setiap langkah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah.